Selamat datang di Sim Kadabra. Balik lagi sama aku Anggi yang akan nemenin kalian belajar hari ini. Dan kalau kalian capek, jangan lupa istirahat and keep studying and let the magic work. Oke, kali ini saya akan bahas tentang psikoseksual yang terdiri dari beberapa topik SKDI. Nah, topik ini tuh sering ya ditanyain di soal ujian, walaupun SKDI-nya satu. Jadi yang penting kalian bisa tahu diagnosisnya dan bisa bedain aja. Lanjut. Nah, tadi aku udah bilang ini terdiri dari beberapa SKDI. Jadi yang pertama itu ada gangguan identitas jenis kelamin, gangguan preferensi seksual, dan disfungsi seksual bukan disebabkan oleh penyakit organik. Ini yang tercantum. Sebenarnya ada satu lagi yang berhubungan dengan perkembangan gitu kalau nggak salah. Nah, tapi hari ini kita bahas dua topik dulu. Nanti yang disfungsi seksual kita bahas di video pembahasan lain. Oke, kita ke pengertiannya. Jadi, bedanya yang pertama itu gangguan identitas jenis kelamin. Itu perasaan seseorang menyatakan dirinya maskulin atau feminin berhubungan dengan identitasnya, maskulin atau feminin. Sedangkan kalau gangguan preferensi seksual itu dorongan atau perilaku seks yang tidak wajar. Jadi preferensinya yang masalah. Nah, kita akan bahas satu-satu dari gangguan identitas jenis kelamin dulu. Menurut PPDGJ itu ada 5 klasifikasi. Tapi yang sering keluar di soal itu yang dibahas cuma 2 ini nih. Transseksualisme sama transfetihisme peran ganda. Apa sih bedanya? Nah, kita bahas yang transseksualisme dulu. Itu tuh keinginan untuk diterima oleh kelompok lawan jenisnya dan itu menetap selama 2 tahun. Dia jadi merasa risih dengan anatomi seksualnya sehingga ada keinginan untuk terapi hormonal atau pembedahan biar dia menjadi semirip mungkin dengan lawan jenisnya itu. Nah, bedanya kalau transfetihisme peran ganda, dia itu hanya mengenakan pakaian dari lawan jenis doang dan dia menikmati sejenak. Nah, ini sejenak pengalaman sebagai lawan jenisnya tanpa hasrat untuk mengubah jenis kelamin. Jadi dia emang suka aja pakai pakaian-pakaian lawan jenisnya seperti itu. Dan yang penting juga dia tidak ada perangsangan seksual. Nah, ini suka ketuker nih sama transfetisme fetihistik nanti yang ada di gangguan preferensi seksual. Nah, jadi jangan ketukar ya, kalau misalnya gak ada perangsangan seksual, itu masuk ke gangguan identitas, yaitu transfetisme. Kalau misalnya dia disertai dengan perangsangan seksual, nanti masuknya ke transfetisme fetihistik. Nah, oke. Nah, ada juga yang nanya pasti kalau transgender apa gitu. Nah, ini masih banyak pendapat juga tentang transgender. Yang jelas kalau di PPDGJ 3 itu nggak ada kata-kata transgender. Jadi banyak yang menganggap sama dengan transseksual. Tapi ada juga beberapa sumber yang menjelaskan kalau itu tuh berbeda. Nah, dia ngomong kalau transgender itu ketika pasien merasa jati dirinya berbeda dengan anatomi seksualnya. Udah, sampai situ aja. Jadi ketika dia udah ada keinginan atau usaha untuk merubah secara fisik, itu baru disebut transseksual. Ingat ya, jadi transgender itu dia merasa jati dirinya aja sebagai wanita dan pengen diterima gitu. Kalau misalnya dia ada keinginan untuk merubahnya secara fisik, itu transseksual. Mungkin teman-teman ada pendapat lain dari sumber yang berbeda, kita bisa diskusi nanti di kolom komentar. Nah, sekarang kita maju dulu ke gangguan preferensi seksual. Jadi gampangnya itu seseorang terangsang dengan hal yang tidak biasa atau bizar gitu. Ini tuh ada banyak banget, tapi saya coba bahas beberapa yang sering keluar aja. Yang pertama ada fetisme, di mana seseorang itu hasrat seksualnya oleh benda-benda yang mati. Contohnya mungkin pernah heboh fetis kain jarik gitu ya.
Nah, itu contohnya. Terus yang kedua, ada voyeurisme. Itu suka mengintip. Jadi dia bisa mengintip seseorang yang lagi buka baju gitu, atau mengintip pasangan yang lagi berhubungan, seperti itu. Nah, terus ada exhibitionisme. Itu dia suka memamerkan alat kelaminnya. Ingat aja, exhibition itu kan pameran gitu ya. Nah, terus ada pedofilia. Pedofilia udah sering ya kita dengar kalau dia sukanya sama anak-anak, seperti itu. Nah, ini yang tadi transfetisme fetihistik. Ini ada fetihistiknya, jadi ada fetishnya nih. Nah, jadi dia ketika memakai pakaian-pakaian lawan jenis itu ada hasrat seksualnya. Kalau nggak ada, jadi transfetisme doang, tadi di gangguan identitas jenis kelamin. Nah, selanjutnya ada sadomasokisme. Nah, ini tuh berhubungan dengan kekerasan, terdiri dari sadisme dan masokisme. Jangan kebalik, kalau misalnya sadisme itu pelakunya yang suka menyiksa, sedangkan masokisme itu korbannya yang suka disiksa. Ingat, pelaku yang sadis, oke? Terus lanjut ke friksionisme atau froteurisme. Ingat aja, friction itu kan gesekan ya, jadi suka menggesekkan alat kelaminnya pada orang lain. Nah, ini yang sering keluar di soal yang wajib kalian apalin. Nah, ada beberapa yang lain juga, tapi ini nice to know aja sih, kayak nekrofilia itu pada mayat. Ingat aja nekrosis gitu ya, mayat. Nah, terus ada troyelisme, itu harus lebih dari satu pasangan. Ada spektrofilia, dia dengan roh halus, atau terakhir ada bestialitas yang suka berhubungannya dengan binatang. Oke, mungkin segitu aja materi hari ini. Supaya lebih jelas dan lebih kebayang, nanti kita bahas soal-soalnya di next video. Kalau misalnya kalian ada yang mau nanya, atau misalnya ada masukan dari sumber lain, tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Bye-bye!